Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast Nesas, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Di sini kita bakal bahas berbagai topik menarik, mulai dari kehidupan sehari-hari, cerita inspiratif, sampai hal-hal yang lagi hangat dibicarakan. Pokoknya cocok banget buat kamu yang pengen dengar sesuatu yang ringan tapi tetap insightful. Jadi, dimanapun kamu lagi berada, entah lagi santai, di perjalanan, atau lagi butuh teman ngobrol, semoga podcast ini bisa jadi teman yang asik buat kamu. Perkenalkan, nama saya Keisha Ajaira Syakina Senandar, dan di sini kita bakal ngobrol seputar dunia sekolah, pendidikan, dan hal-hal seru lainnya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget nih. Kira-kira siapa ya? Daripada makin penasaran, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo. Halo, Boleh perkenalkan nama kamu dan dari kelas berapa? boleh. Nama saya Rofiko Tazhara Napsin dari kelas 7F. Sebelum mulai ke pembahasan, apa yang kamu lakuin akhir-akhir ini? Saya sering bermain game akhir-akhir ini. Apa yang pengen kamu upgrade ke depannya tentang diri kamu? Saya ingin mengupgrade supaya saya bisa lebih percaya diri dan bisa lebih banyak tampil lagi. Nah, menurut kamu sekolah itu lebih banyak serunya atau capeknya? Menurut saya sekolah itu lebih banyak serunya. Kalau soal teman, menurut kamu apa yang bikin pertemanan di sekolah jadi seru? Saat mengobrol itu nyambung. Pernah enggak ada kejadian paling lucu atau memalukan di kelas? Pernah. Saat itu saya disuruh membaca sebuah teks di buku paket dan saya salah menyebutnya. Gimana perasaan kamu setelah berhasil jadi juara mendongeng Sunda? Perasaan saya sangat senang dan takjub. Pas pertama kali tahu kamu menang, reaksi kamu gimana? Sangat senang. Dari mana awalnya kamu suka mendongeng bahasa Sunda? Dari saya SD kelas 4. Cerita apa yang kamu bawakan waktu lomba? Saya membawakan cerita rakyat yang berjudul Gunung Tangkuban Parahu. Kenapa memilih cerita tersebut? Karena saya sudah memahami alur cerita tersebut. Bagian apa yang paling susah dari lomba kemarin? Saya lebih susah menghafalnya. Ada enggak momen yang bikin kamu grogi atau hampir lupa cerita? Ada saat saya sedang mendongeng lalu melihat ke para penonton. Sebelum tampil, biasanya kamu melakukan persiapan apa? Sebelum tampil saya sering menghafal ulang teks dongengnya. Kalau disuruh mendongeng dadakan tanpa persiapan, berani enggak? Berani. Pernah salah ngomong bahasa Sunda waktu latihan atau tampil? Pernah. Siapa orang yang paling sering membantu kamu latihan? Kalau di rumah yang lebih sering ibu. Ada enggak kebiasaan unik kamu sebelum naik panggung? Enggak ada sih. Menurut kamu lebih susah mendongeng Sunda atau presentasi di depan kelas? Mendongeng Sunda karena itu penontonnya banyak dan bukan dari sekolah yang sama. Apa yang paling kamu pelajari dari pengalaman lomba ini? Waktu itu saya lebih banyak pengalaman baru yang sangat senang bagi saya. Setelah menang, apakah kamu jadi makin tertarik dengan budaya Sunda? Ya, karena budaya Sunda cukup menarik bagi saya. Menurut kamu, kenapa anak muda sekarang perlu belajar bahasa dan budaya Sunda? Menurut saya perlu memahami budaya dan bahasa Sunda agar budaya dan bahasa Sunda tidak punah. Kalau ada teman yang mau ikut lomba mendongeng,
Tips apa yang kamu mau kasih? Tips dari saya supaya tidak gugup dan lebih cepat untuk menghafalnya. Apa target atau impian kamu setelah menjadi juara? Target saya untuk lebih menambah pengalaman baru dan impian saya ingin membanggakan orang tua. Dalam hidup pasti ada fase pernah ngalami yang tadinya benci terus lama-lama ketika dijalanin malah suka. Kira-kira hal apa yang awalnya kamu benci tapi sekarang malah suka? Saat pertama kali saya lomba mendongeng itu saya kurang suka. Lalu ketika saya tahu saya memenangkan juara, saya semakin kesini semakin suka mendongeng. Apa kejadian di sekolah yang sampai sekarang masih kamu ingat? Saat pertama kali latihan untuk lomba mendongeng. Kalau hidup kamu punya soundtrack, lagu apa yang cocok buat menggambarkan diri kamu? Wonderland. Kenapa Wonderland? Karena Wonderland itu menggambarkan kehidupan persatuan bangsa. Apa keputusan paling spontan yang pernah kamu ambil? Saat waktu pemilihan ketua kelas, saya ingin sekali menjadi ketua kelas dan saya angkat tangan sangat tinggi. Kalau bisa menguasai satu skill dalam semalam, kamu mau skill apa? Saya ingin bisa mengingat sesuatu dengan mudah. Apa hal yang pengen kamu coba tapi belum kesampaian? Saya ingin mencoba mendongeng tingkat provinsi. Apa hal yang paling kamu banggakan dari diri kamu sendiri? Pernah menjadi juara 1, lalu orang tua saya sangat senang. Kalau bisa mengulang penampilan kemarin, apa yang ingin kamu perbaiki? Saat mendongeng kemarin itu saya saking groginya jadi saya kurang fokus. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Sunda? Untuk teman-teman yang masih belajar bahasa Sunda, ayo lebih semangat lagi dan lebih giat lagi. Terakhir nih, coba ajak pendengar untuk mencintai bahasa Sunda dengan satu kalimat Sunda yang keren. Hayu urang leuwih getol deui dina diajar bahasa Sunda. Sebelum penutupan, boleh berikan satu kalimat yang selama ini kamu pegang kata-katanya. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih karena Rofiko sudah hadir dan berbagi cerita dan pengalaman. Semoga podcast ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Kesya Zahira Sakina Sunandar dan Rofiko Tazhara Napsin. kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.